Ya, lemari buku banyak sekali. Ya, buku-bukunya sudah 80.000 buku. Ya, jadi ada library-nya khusus di atas di lantai 2. Ya, jadi waktu merenovasi rumahnya waktu tahun 57 itu juga sudah termasuk membuat lemari buku. Dia pasti akan memuat di IG-nya itu sedang berkebun, sedang mengurus pohon favoritnya sirih-sirian. Pasti dia akan ambil potret yang bagus gitu ya, ketika dia mengurus dengan baik pohon sirih-siriannya yang daunnya lebar-lebar itu. Atau dia akan memanen buah-buahan dan memamerkan hasil panennya begitu. Mangga gitu yang dia senangi. Yang disediakan di rumah untuk makanan sehari-hari adalah menu dari berbagai masyarakat di Indonesia. Misalnya makanan Jawa, makanan Sunda. Misalnya hari ini sayur asem Sunda, besoknya lodeh, ya seperti itu. Sop ayam, sop wortel. Bung Hatta memang setelah lebih tambah umur lebih menyukai sayuran supaya sehat. Makanan Minang, jadi bergantian. Mungkin dia akan menampilkan sambal di atas meja beserta piring nasinya dia dan sayur lodeh kesayangan beserta tempe, tapi sambalnya itu masih di atas cobek bersama muntunya. Bung Karno tuh akan makan buah dan dia ingin makan buahnya itu dikupas ketika dia baru selesai makan, jadi tidak benyek begitu. Dia tidak suka makan buah yang benyek gitu. Sambal juga kalau dibuat itu harus pas mau makan baru sambalnya diulek begitu. Jangan bikin sambal sebelum dekat waktu makan gitu. Yang dia suka juga sebenarnya ngopi. Ya, Bung Karno tuh ngopi dan biasanya gulanya sakarin ya. Terus kopinya itu 2 sendok begitu dengan gula sakarinnya setengah itu. Bung Hatta senang musik klasik dari Eropa dan juga musik daerah yang ada di televisi. Waktu itu TVRI cuma yang ada. Jadi Bung Hatta mengikuti apa yang ibu saya suka. Ya, musik klasik itu juga termasuk penyanyi sopran seperti Maria Callas zaman dulu kan, yang pernah jadi pacarnya Onassis, orang terkaya waktu itu di dunia. Beliau suka juga mendengar lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Biasanya ibu yang memutar, itu kan dulu gramafon ya, jadi beliau mendengarkan saja. Jadi kegemaran Bung Karno itu waktu masih kecil itu, terutama di Kediri ya, waktu dia masih di Kediri, di Tulung Agung, dia sering menghabiskan waktunya itu untuk nonton wayang dari sore sampai pagi. Dan dia punya tokoh favorit, Bima. Karena itu dia bisa membayangkan sebenarnya bagaimana menjadi seorang dalang begitu ya. Jadi orang yang sangat memikat gitu, dan itu mempengaruhi cara dia berpidato sebenarnya. Bung Hatta sendiri waktu dibuang ke Banda Neira, di situ kan ada gunung api, dan gunung api itu sebetulnya dasarnya 4 km di bawah karena itu adalah puncak dari gunung api. Jadi Banda Neira itu sendiri adalah puncak-puncak gunung api ya. Dan di sini Bung Hatta juga pernah naik ke atas gunung itu. Memang Bung Hatta adalah orang yang selalu mencintai alam, dan saya dari kecil juga diajak jalan-jalan ke desa. Adik saya masih kecil dipanggul umur 3 tahun dipanggul di pundaknya begitu. Bung Karno tidak terlalu suka main bola, tapi Bung Karno pernah diundang oleh Muhammad Husni Tamrin ketika keluar dari penjara Sukamiskin, dijemput kemudian untuk mengumumkan bahwa Bung Karno sudah kembali ke tengah lapangan politik karena tidak boleh berpolitik lagi katanya, atau diasingkan atau dipenjara. Maka Muhammad Husni Tamrin benar-benar membawa ke tengah lapangan sepak bola, dan Soekarno melakukan kick off waktu itu pertandingan final antara PSIM dengan PIJ, Football Indonesia Jakarta, leluhurnya Persija. Mencintai rakyat itu adalah utama, mencintai tanah air, dan Bung Hatta selalu mengatakan juga menjadi tuan di negeri sendiri. Artinya bahwa kitalah yang mendesain pembangunan ini, dan kita juga tidak boleh minder kepada orang asing karena kita harus bekerja setara dengan orang asing. Tapi kalau di Twitter pasti Bung Karno akan keras sekali, akan bilang imperialisme itu tidak mati-mati gitu.